Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, selalu marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap kita mau beramal, hendaklah kita perbarui niat. Maksudnya di dalam hati kita mengatakan bahwa apa yang akan aku lakukan ini adalah semata-mata karena Allah. Jangan sampai kita punya hati yang menyimpang sehingga amal yang kita lakukan bukan karena Allah, karena amal yang ada nilainya di hadapan Allah itu adalah semua amal kita yang karena Allah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, dan hendaklah kita bersyukur kepada Allah karena kita dijadikan muslim mukmin yang balasannya adalah surga Allah yang kekal di akhirat nanti. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabihan wa lahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Hadirin, itulah firman Allah, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan berilah kabar gembira pada orang-orang yang beramal dan yang beriman dan beramal soleh bahwasanya bagi mereka adalah surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Konon kabarnya di surat Muhammad diberitakan bahwa sungai itu ada 4 macam. Dia ada sungai yang air tawar, ada sungai susu, sungai madu, dan sungai khamar, berbeda dengan di dunia. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, tajri min tahtiha kullama ruziqu min hamil thamaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Ketika diberi makan buah-buahan, maka orang ahli surga itu mengatakan, ini sepertinya dulu pernah saya makan waktu di dunia. Misalnya diberi durian, lalu kita ingat, oh dulu di dunia ada durian. Ketika kita mengatakan begitu, maka di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, maka pelayan kita di surga itu mengatakan, ya memang bentuknya sama, tapi cobalah dimakan, rasanya berbeda. Wa utubi mutasyabihat walahum fiha azwajun mutahharah, dan kita akan diberi jodoh yang suci, yang bersih, yang cantik, dan seterusnya. Atau kalau perempuan berikan yang ganteng, dan seterusnya. Yang paling mahal adalah
hum fiha khalidun wa hum fiha khalidun, dan mereka semuanya di dalam surga itu selama-lamanya. Itu yang paling mahal sebenarnya. Jadi karena itu sangat celakalah bagi orang-orang yang tidak beriman, bagi orang-orang kafir, musyrik, dan seterusnya. Dan kita beruntung menjadi orang yang beriman. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, di dalam surat yang lain Allah berfirman, innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu innal muttaqina fi jannati wa 'uyun, ada di dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ya, apa namanya, di dalam surga yang di dalamnya penuh dengan sumber air. Udkhuluha bisalamin, masuklah ke dalam surga itu bisalamin, dengan sejahtera, aminin, dan aman. Konon kabarnya ketika seorang mukmin masuk ke dalam surga itu seolah-olah pernah ke situ. Jadi tidak bingung, tidak tanya sana, tanya sini, tapi seolah-olah sudah mengenal tempat itu. Jadi lancar. Dan hadirin sidang Jumat yang berbahagia, di zaman modern ini Allah menunjukkan sedikit demi sedikit pada manusia bagaimana orang yang belum pernah ke situ tapi ternyata seperti pernah mengenal tempat itu. Nah, sekarang ditunjukkan oleh Allah sedikit demi sedikit melalui teknologi. Kalau kita menggunakan GPS, kita menuju suatu tempat, maka dengan lancar, tidak usah tanya sana tanya sini, seolah-olah kita ditunjukkan ke tempat itu, walaupun kadang-kadang salah karena masih di dunia, tapi di akhirat tidak. Dan tidak perlu GPS yang di sana, sudah otomatis disetting oleh Allah terhadap diri kita. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, dan dicabut dari diri kita min ghillin, hati yang dengki, hati yang jelek, ikhwana, sehingga kita di surga itu bisa bersaudara. Berbeda dengan di dunia ini. Kadang-kadang orang yang berhati kotor, tapi kalau orang mukmin muslim insya Allah tidak ada yang begitu. Tapi orang kafir, jadi orang kafir itu menakutkan. Kenapa? Karena bisa jadi mereka menipu, bisa jadi mereka membunuh, bisa jadi mereka berbuat jahat kepada orang lain. Tapi kalau orang mukmin dan muslim karena beriman kepada Allah, maka insya Allah orang-orang mukmin dan muslim itu hatinya bersih, tidak ada hati kotor terhadap sesamanya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, jadi dicabut hati-hati yang dengki itu oleh Allah sehingga kita bisa bersaudara di surga sana. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana, sehingga ketika ada di surga itu kita bersaudara, kita hidup tentram, hidup tenang. Dan hadirin sidang Jumat yang berbahagia, surga itu adalah suatu tempat yang kekal dan itu diimani oleh semua nabi, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua beriman bahwa surga itu ada, neraka itu ada.
Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, dan surga itu adalah la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khabara ala qalbi basyarin. Jadi la ainun ra'at, mata ini belum pernah melihat bagaimana indahnya surga itu. La ainun ra'at wala udhunun sami'at, dan telinga belum pernah mendengarkan indahnya bunyi-bunyian di surga. Wala khabara ala qalbi basarin, bahkan hati kita atau otak kita belum pernah bisa membayangkan bagaimana sesungguhnya surga itu. Hadirin, saking hebatnya surga itu. Tetapi sekali lagi, sedikit demi sedikit Allah menunjukkan kepada manusia yang ada di dunia ini, dengan majunya teknologi yang orang dulu tidak bisa membayangkan, tapi sekarang orang bisa menikmati. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Jadi yang dulu serba aneh, serba ganjil, sekarang menjadi terang benderang. Saya sering mengatakan, beri contoh pada anak-anak muda itu, ketika zaman dulu orang mengatakan bahwa semua manusia ini diawasi oleh Allah satu-satu tanpa kecuali. Orang lalu membayangkan bagaimana caranya, begitu sulitnya. Bahkan Allah mengawasi manusia itu bukan hanya lahirnya, tapi sampai di dalam hatinya. Tapi hadirin sidang Jumat yang berbahagia, di zaman ini jangankan Allah, Google saja ketika kita bertanya kepada Google tentang alamat misalnya, maka langsung dijawab oleh Google. Jadi ketika kita jalan misalnya, lalu kita telepon di GPS itu, lalu ditunjukkan oleh Google, silahkan belok ke kiri, silahkan belok ke kanan melalui jalur yang kedua di Cimbong Miring itu. Itu katanya di dalam Google dikatakan jalur yang kedua. Begitu seterusnya sampai rumah. Dan saya berpikir, yang bertanya saat itu, saya pernah ketika itu mencoba, lalu saya berpikir pada saat itu bukan hanya saya yang bertanya, bisa jadi sekian juta orang di dunia ini bertanya bareng dengan bahasa yang berbeda, dengan pertanyaan yang berbeda, tapi bisa dijawab serentak bersamaan. Itu Google, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah, bahwa Allah itu tahu diri kita masing-masing, bahkan hati kita dibaca oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu hendaklah kita bersihkan diri kita dan hati kita sekaligus. Jadi jangan pernah punya hati yang kotor. Kita baik-baik pada semua orang, apalagi orang yang beriman. Dan setiap kita melakukan sesuatu, hendaklah kita niati karena Allah, sehingga semuanya itu ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan balasannya tidak main-main, yaitu surga, dan kita hidup di situ selama-lamanya, khalidina fiha. Hadirin, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.